Oke, lanjut lagi ke video selanjutnya dari dosen ngoding. Hari ini kita bakal bahas tentang forms dan elemen-elemen yang dipakai di dalam sebuah form. Oke, kita bakal ngomongin form dan juga ngomongin tentang input yang ada di dalamnya. Jadi di video yang topik ini kayaknya bakal ada banyak video, akan agak sedikit panjang dari yang lain. Oke, temen saya bakal potong-potong biar nggak terlalu panjang, biar enak belajarnya. Oke, kita bakal belajar pertama dulu apa sih form itu. Ya, pada intinya form itu adalah untuk menyimpan data input dari user. Jadi, user mau login, kita bakal inputkan username passwordnya. User mau simpan data, update profile, upload gambar, kita bakal pakai forms untuk mengambil sebagai alat, sebagai perantara, sebagai antarmuka, sebagai UI untuk ngambil data dari user. Nah, gimana caranya membuat sebuah form ya? Nah, ini form text. Jadi kita bisa pakai form. Nah, di sini ada emmet. Emmetnya menyediakan ada form get dan form post. Ya, sekarang kita pakai yang form biasa dulu. Nah, di mana sebuah form ini bakal punya yang namanya atribut action, atribut atau properties action. Action ini adalah contohnya nanti bakal jadi kita pakai kita save.php gitu ya. Nah, ingat kalau dia modelnya di video sebelumnya tentang relatif dan absolute path, nah ini kita juga bakal pakai ini relatif dan absolute path untuk di actionnya. Jadi sama cara mengisi actionnya ini terhadap relatif dan absolute-nya, sama gayanya dengan caranya kita menulis URL atau cara kita menulis source dari gambar. Nah, ini apa gunanya? Action ini akan menjelaskan kemana siapa yang akan memproses hasil input dari form ini. Biasanya nanti kalau belajar form ini kombonya adalah dengan PHP, di mana nanti PHP-nya bakal memproses itu, entah akan disimpan ke database atau akan dimasukkan kemana ya. Yang tujuannya adalah untuk menyimpan data yang dimasukkan user tadi. Bisa disimpan, bisa enggak, bisa diproses seperti apapun, bisa cuma diproses biasa, bisa diproses secara lebih dalam, atau mau dihitung-hitung tok juga bisa. Oke. Nah, yang kedua ada tag form yang namanya form post. Nah, nih. Form post. Kalau kita pakai form post, kita bakal misalnya ya, actionnya saya kasih sama ke save.php walaupun filenya belum ada, tapi ini sudah bisa jalan untuk UI-nya aja ya. Nah, ada yang namanya metodenya itu post. Nah, metode post ini apa? Metode post ini adalah sebuah HTTP form ya. Ya, HTTP kayaknya. Post get ya. Itu kayaknya HTTP form. Tapi saya belum tahu ya. Saya nggak bisa mastiin. Saya lupa. Nanti teman-teman balik lagi ke pembelajaran jaringan, biasanya nanti ada HTTP form kalau nggak salah. Nah, di sini ada metode yang namanya post. Dan ada lagi form yang metodenya get. Nah, ini sama ya, save.php, metodenya get. Nah, di sini kita dapat dua metode, ada dua model, ada dua gaya. Apa sih bedanya metode get dengan metode post adalah kalau nanti kita menggunakan metode post, ini ya. Kalau pakai metode post, data yang di-input tidak kelihatan di URL bar ini. Nah, jadi di URL bar ini nggak bakal kelihatan data yang kita inputkan. Beda lagi dengan yang method get. Nah, kalau pakai method get, data yang di-inputkan kelihatan di URL bar. Atau apa ya namanya dia? Jadi yang kelihatan di URL. Nah, kapan kita pakai method post, kapan kita pakai method get? Kembali lagi kepada kebutuhan projectnya. Contoh yang menggunakan populer banget yang menggunakan method get adalah Google. Sebentar. Google. Ya, misalkan kita googling ini ya. Misalkan kita cari dosen ngoding.
maka nanti di atas ini URL-nya kalau kita copy, dia akan menjadi seperti ini. Nah, nih ada parameter search, kemudian ini adalah hal yang kita inputkan. Nih, jadi query yang kita inputkan tadi muncul di URL. Nah, inilah yang namanya method get. Nah, kemudian ada lagi yang namanya parameter lain di dalam URL ini. Nah, ini ya. Nah, ini adalah parameter tambahannya ya, punyanya Google. Nggak tahu, kita nggak tahu ya buat apa sama dia dipakai ini. Tapi pada intinya, bentar. Ini harusnya di komen nih. Kalau nggak di komen nanti dia muncul. Nah, ini. Oke, nah. Jadi, yang ini adalah query yang kita masukkan. Kemudian yang ini adalah parameter tambahannya Google. Nah, ini kita hapus aja biar gampang memahaminya. Nah, gini. Kalau kita pakai method get, ya, kita bakal menemukan format URL-nya itu kayak begini. Ada search, kemudian ada Q, parameternya adalah apa gini. Nah, ini menjadi perbedaan yang mendasar dengan method post. Kalau method post, data yang kita inputkan di dalam form itu tidak akan kelihatan. Nah, kapan kita pakai method post? Itu biasanya method yang post itu biasanya ditaruh di bagian login atau bagian yang ada formnya atau ada bagian yang ada datanya yang kita itu nggak kepengen user bisa lihat itu. Bentar, di mana ya contohnya ya? Punya saya aja. Starter project starter dot enggak ya? Oh, bentar. Starter.putra5. Nih, saya punya starter code Laravel untuk bikin project. Ada loginnya biasanya. Nah, nih, di setiap yang ada login begini, atau yang begini ini untuk inputkan data, biasanya orang-orang memilih menggunakan method post. Ya. Contoh, kalau kita inspect. Oh, nggak kelihatan ya. Formnya mana form? Oke, kita lihat aja. Sorry. Ini nggak bisa di-hide ini. Ini di-hide aja. Nah, nih. Pada form, class, ya. Needs validation, kemudian metodenya adalah apa ini? Metodenya post, dan juga ada actionnya kemana ya. Nah, dengan metode post ini, biasanya apa yang kita inputkan, ya, apa yang kita inputkan ke dalam sini, itu tidak muncul di URL, ya. Jadi nggak lucu kan kalau kita mau masukkan username, password, login gitu, kemudian keluar datanya itu di URL sini, jadi orang bisa ngintip passwordnya gitu. Nah, ini juga menjadi salah satu fundamental yang penting banget untuk kita pelajari ketika bikin HTML form. Kenapa? Karena ada banyak kasus ya untuk programmer pemula gitu ya, mahasiswa saya itu salah ngasih metode. Nah, ketika dia harusnya post dibikin get, ketika dia harusnya get dibikin post. Kayak gitu. Kemudian ada lagi form multipart. Nah, ini adalah form biasa yang tujuannya itu adalah untuk upload file. Ink type, multipart, atau form data ana ini. Nah, ini juga sering terkecoh juga mahasiswa di sini. Karena apa? Karena ketika dia membuat fitur yang ada upload filenya, ya kan biasa tuh ya, kalau bikin belajar HTML gitu kan kadang di skip karena dianggap udah bisa. Nah, ini salah satu yang sering nge-skip itu kenanya di sini. Jadi, ketika dapat tugas membuat form yang harus mengupload file, nah, filenya itu nggak terdeteksi. Kenapa? Karena formnya itu tidak menggunakan ini. Nih, ya. Jadi dia bingung seharian, seminggu gitu, bingung nggak bisa ngupload. Kok teman saya bisa upload, Pak? Saya nggak bisa ya. Karena ya salah satunya itu tadi, hobi nge-skip pelajaran. Jadi,
N-type multipath form datanya tidak ditambahkan, tidak dipasang di sini. Jadi nggak muncul tuh form filenya yang diupload. Nah, akhirnya nggak bisa ngupload file. Nah, ya. Jadi untuk video kali ini sederhana aja, 10 menitan untuk menanamkan pemahaman tentang form ya. Jadi saya recap, form adalah actionnya, ya. Actionnya kemana? Form juga punya metode, ada 2 metode, ada metode post, ada metode get. Masing-masing punya kegunaannya sendiri-sendiri, jadi tidak ada yang lebih baik atau tidak ada yang lebih jelek daripada metode ini. Metodenya sama-sama bisa dipakai, dan dipakainya itu dipakai di tempat yang benar. Jadi kalau ada data yang private, sifatnya rahasia, itu kita gunakan metodenya post. Kalau yang kita mau publikkan ya, dilihat sama orang datanya tidak masalah kayak Google ini, itu kita pakai get. Kemudian jangan lupa kalau kita mau ngupload file di dalam form itu, maka kita wajib menggunakan yang namanya N-type multipath form data. Oke, thank you. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.